Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjadwalan kapal pesiar di Laut Jawa. Audiens sekalian, saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir dan membuka presentasi kelompok saya. Dalam beberapa menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan sebuah sistem yang dapat membantu memperbaiki permasalahan penjadwalan kapal pesiar yang seringkali amburadul atau berantakan karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan dan kurangnya fasilitas yang bisa membantu para pekerja dalam menetapkan jadwal dengan tepat. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ikut andil dalam proses pembuatan proyek ini. Saya sendiri Kotratunida Al-Maulidiyah, lalu ada 5 teman saya, yaitu Hafiyah Hairoh, Farhan Wira, Nadia Mujahidatul, Viola Rosa, dan juga Reza R. Next. Kapal pesiar sendiri merupakan salah satu alternatif pilihan transportasi dengan tujuan yang jauh. Dengan harga yang relatif lebih murah dan hiburan yang menarik, kapal pesiar seharusnya dapat menarik banyak perhatian masyarakat untuk dijadikan solusi utama dalam berpergian. Namun dalam pengelolaannya, kapal pesiar memiliki berbagai jenis kendala. Salah satunya adalah faktor cuaca yang akan berpengaruh dalam pelayaran kapal pesiar. Selain itu, hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang dan tentu juga akan menjadi pertimbangan kembali oleh para pengunjung untuk menggunakan layanan transportasi kapal. Oleh sebab itu, diperlukan solusi penjadwalan pelayaran yang baik dan optimal sehingga kenyamanan dapat dirasakan baik oleh para pengelola, awak kapal maupun pengunjung. Di sini kami telah meneliti beberapa faktor yang relevan dan menjadikan Laut Jawa sebagai contoh penting dalam penelitian kita, sehingga di akhir presentasi diharapkan Bapak dan Ibu dapat memahami solusi dari apa yang telah kita ciptakan guna mengatasi berbagai permasalahan yang telah kami jabarkan. Langsung saja presentasi ini kami mulai. Jadi, bagaimanakah cara mengoptimalkan penjadwalan kapal pesiar di Laut Jawa? Silahkan Nadia untuk menyampaikan latar belakang permasalahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kapal pesiar merupakan salah satu alternatif pilihan untuk beristirahat dari pekerjaan dengan berwisata. Dengan harga yang relatif lebih murah, kapal pesiar menawarkan banyak kelebihan untuk berwisata, seperti fasilitas yang lengkap, serta layanan dan hiburan yang menarik. Namun dalam pengelolaannya, wisata kapal pesiar ini memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang paling berpengaruh dalam pelayaran kapal pesiar adalah cuaca. Ada kalanya di saat akan berlayar, cuaca sedang buruk seperti terjadinya angin kencang dan gelombang yang tinggi. Cuaca yang buruk ini dapat mengganggu jalannya pelayaran, mengganggu kenyamanan dan keamanan pengunjung, serta membahayakan seluruh penumpang kapal pesiar, baik pengunjung maupun awak kapal, karena dapat menyebabkan kecelakaan. Namun sering juga saat cuaca sedang baik, justru tidak ada pengunjung yang akan dengan kapal pesiar ini. Ini tentu saja menjadi suatu penting bagi pengelola agar kapal dapat berlayar saat cuaca sedang baik dan juga terdapat cukup banyak pengunjung, sehingga keuntungan yang dihasilkan akan lebih banyak. Untuk itu, diperlukan suatu solusi penjadwalan yang baik agar pelayaran kapal pesiar ini menjadi lebih optimal. Next. Selanjutnya, prediksi masalah. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk slide ini saya akan membahas tentang prediksi masalah. Apa itu prediksi masalah? Prediksi masalah adalah problem yang diuraikan lagi menjadi sub-problem yang memungkinkan beberapa kemungkinan masalah itu akan terjadi. Ya, seperti kasus pertama, jika terdapat banyak pengunjung dalam kapal pesiar, namun pegawai atau kru kapal yang sedikit karena berbentuk acara atau tidak berbanding lurus dengan jadwal para kru. Hal ini memungkinkan karena bisa saja pada saat libur, terdapat kru kapal yang ingin mengambil cuti, namun pengunjung yang ikut sangat banyak. Maka memungkinkan akan terjadinya penilaian negatif dari para pengunjung di bidang pelayanan yang hal ini merupakan penilaian krusial di bidang bisnis rekreasi. Dan untuk yang kedua, overload, yaitu jika para pengunjung ingin membeli tiket secara online, maka terdapat kemungkinan di mana masalah akan terjadi, yaitu jika terdapat pengunjung yang banyak serentak ingin mengisi formulir pengisian karcis atau registrasi. Hal tersebut dapat menyebabkan server dalam web yang telah disajikan oleh pesiaran kapal itu down. Nah, solusinya akan diberikan pada slide-slide selanjutnya. Next. Oke, makasih atas waktunya. Nah, bicara tentang abstraksi penjualan kru yang bentrok.
untuk membuat sebuah sistem itu perlu penjadwalan kru. Pertama, kita butuh data tuh dari kru kapal pesiar yang ada guna menyesuaikan jadwal antara kru satu dengan yang lainnya yang akan on board atau off board. Nah, dalam penjadwalan diperlukan beberapa informasi seperti tanggal kontrak sebagai awal kontrak dimulai, tanggal akhir kontrak sebagai akhir kontrak kerja setiap periode, data kru untuk mengatur berapa lama kontrak akan dimulai dan kapan akan berakhir untuk melakukan penjadwalannya. Nah, pemrosesan sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama karena banyak data yang akan diproses. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami dari kelompok 8 itu terinspirasi menggunakan metode Uncolony Optimization Algorithm. Nah, apa itu Uncolony Optimization Algorithm? Itu dari namanya aja kita udah tahu Uncolony Algorithm. Semacam algoritma metaheuristik yang telah terbukti dapat menyelesaikan banyak masalah yang sulit kombinatorial tuh, meniru algoritma perilaku semut. Ketika mereka dalam koloni untuk menemukan sumber makanan, algoritma semut berfokus pada perilaku atau kebiasaan yang sering dilakukan atau dilewati oleh semut dengan kemampuan dan keunikan semut yang memiliki kemampuan alami untuk menemukan path atau jalur terpendek dari sarang ke sumber makanan tanpa memahami visual system atau site informasi yang dibangun. Nah, menggunakan algoritma Uncolony mampu menghasilkan penjadwalan tugas oleh kesediaan kru kapal dan mampu memberikan informasi penggantian jadwal kru untuk periode berikutnya. Nah, terus kita kan udah dapat data dari kru kapal nih. Kita kelompokin data tersebut sesuai file kayak pangkat, kontrak, dan lain-lain. Terus datanya kita masukkan ke sistem dengan algoritma Uncolony tadi, biar sistemnya bisa mengakses. Nah, setelah diproses menggunakan metode algoritma Uncolony, maka akan memasuki report yang berguna untuk media pengolahan atau penyimpanan hasil penjadwalan yang lebih bagus, sehingga tercipta sebuah output berupa pengisian form tiap kru kapal dalam bentuk portable document format. Gitu. Next. Berikutnya adalah pemodelan data. Definisi pemodelan data atau yang biasa disebut data modeling adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Pemodelan data dari penyelesaian masalah jadwal kru yang bentrok dapat dilihat di sini. Ada 3 entitas yang tersedia, yakni kru, kontrak, dan title atau pangkat. Untuk atribut dari entitas kru ada NIP, alamat, nama, nomor telepon, dan kontrak. Lalu, atribut entitas kontrak ada ID, awal kontrak dibuat, dan berakhirnya kontrak, serta NIP krunya. Atribut entitas title atau pangkat ada bellboy, sailor, clerk junior, leader steward, GPS sanitation, wiper, asisten personal cook, BLD steward, dan galley steward. Nah, relasi dari masing-masing entitas dapat dilihat. Kru dengan title adalah kepemilikan. Kru dengan kontrak pun kepemilikan. Maksud di sini, kru mempunyai pangkat dan kontrak. Berikutnya, penggunaan kardinalitas kru title dan kru kontrak adalah one-to-one. Next. Jadi ini adalah pemodelan flowchart dari permasalahan bentroknya jadwal kru. Pertama, diinput data kru, pangkat kru, dan kontrak kerja kru. Lalu dilihat apakah kontrak kerja masih berlaku atau tidak. Jika tidak, maka stop. Jika iya, lalu dilakukan penjadwalan hari. Dan dilihat apakah pangkat kru yang dibutuhkan sesuai dengan hari tersebut. Jika tidak, maka dilakukan penjadwalan hari ulang. Jika iya, maka penjadwalan hari di-print, lalu selesai. Next. Nah, faktor kedua yang tidak kalah pentingnya yakni overload data. Overload data sendiri maksudnya adalah ketika terjadi pembeludakan pengunjung dan banyaknya calon penumpang yang memesan tiket, membuat server atau admin pemesanan tiket crash sebab terjadi overload data yang disubmit. Dalam mengatasi hal ini diperlukan penambahan web server agar server dapat menerima dan menyimpan lebih banyak data dan melakukan kerjanya lebih cepat dan akurat, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, yakni admin pengelola dan server calon penumpang. Proses kerja web server adalah dengan meningkatkan kinerja server dengan penerapan sistem clustering atau pengelompokan data sehingga memungkinkan data yang diperoleh untuk diolah dan di-share ke dalam beberapa komputer.
Namun, semua hal itu tidak perlu ikut diekspresikan karena hal yang perlu kita kontrol cukup bagaimana performansi penerapan algoritma yang telah ditentukan, yakni algoritma round robin, dengan mengamati penekanan parameter seperti throughput, response time, reply connection, hingga error connection. Jadi pada akhirnya diperoleh algoritma penjadwalan terbaik untuk optimalisasi metode clustering. Selanjutnya pemodelan dari problem ini akan disampaikan oleh Hafia. Pemodelan data untuk penyelesaian masalah overload data bisa dilihat dari gambar yang tertera. Ada dua entitas, yaitu penumpang dan web tiket kapal pesiar. Untuk atribut dari penumpang, ada alamat, ID, nomor telepon, dan nama. Dan atribut dari web tiket kapal pesiar, ada halaman untuk membeli tiket kapal, halaman yang menampilkan informasi, dan beranda. Kedua entitas ini mempunyai relasi register atau daftar. Jadi, calon penumpang yang hendak menaiki kapal pesiar harus membeli tiket melalui web terlebih dahulu. Penggunaan kardinalitas di sini adalah one-to-one. Next. Berikut adalah flowchart data dari subproblem overload. Ya, jika dilihat, para pengunjung akan masuk ke web, dan jika web itu dapat diakses, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika tidak, maka web tersebut akan secara cepat diperbaiki oleh kapal pesiar. Selanjutnya, jika para calon penumpang dapat memastikan bahwa web tersebut tidak error, jika error, itu disebut namanya overload. Apakah web itu server atau tidak, penuh atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke web tersebut. Jika iya, meningkatkan dan mengoptimalkan web server tersebut oleh kapal pesiar, oleh admin dari kapal pesiar. Selanjutnya, jika apakah sudah berhasil, tiket tersebut dapat dicetak. Jika tidak, maka tiket itu dilihat dulu habis atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke server. Jika iya, maka selesai. Next. Nah, apa aja tuh keuntungan dari solusi yang kita berikan? Next. Nah, pertama, mengenai penjadwalan kru kapal. Nah, dalam penjadwalan dapat dilakukan secara manual maupun software, di mana dalam menentukan jadwalnya akan menjadi sangat rumit dan memakan banyak waktu tuh. Nah, salah satu yang sangat membutuhkan penjadwalan yaitu menentukan jadwal kru pengganti dalam berbagai level. Hal ini karena dalam proses penjadwalan kru banyak banget aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu kontrak kerja, ketersediaan kru, dan ketersediaan posisi dari kapal pesiar itu sendiri. Nah, gak jarang banget kan terdapat jadwal bentrok satu sama lain dalam level yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut, menggunakan algoritma uncolony dan pola pikir komputasi yang udah dijelasin tadi, kita bisa mendapatkan jadwal yang efektif dan optimal. Dengan kata lain, ya kru on board, kru pengganti, dan kapal pesiar tidak mengalami jadwal yang bentrok. Nah, untuk subproblem yang kedua, yaitu overload data. Pada zaman sekarang ya, internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Baik itu bagi kalangan pelajar, ilmuwan, usahawan, ataupun penentuan pembelian tiket secara online di kapal pesiar ini. Nah, semakin meningkatnya traffic dalam internet menyebabkan beban kerja pada server penyediaan layanan internet tersebut juga semakin meningkat tuh, seiring dengan bertambahnya permintaan yang masuk, sehingga server tersebut akan kelebihan beban dalam waktu yang pendek, terutama untuk server yang menyediakan layanan yang populer. Sehingga untuk mengatasi masalah kelebihan beban server tersebut, terdapat dua penyelesaian. Yang pertama, dalam meningkatkan server yang ada dengan server berkinerja tinggi. Hal ini untuk sementara memang dapat menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Tapi ketika permintaan meningkat lebih tinggi lagi, maka akan dengan cepat kelebihan beban kembali, sehingga memerlukan peningkatan kembali. Proses ini sangat rumit dan memerlukan biaya yang besar, sehingga kelompok kami memilih cara yang kedua dengan membangun server yang mempunyai skalabilitas yang tinggi dengan membuat server yang diklaster. Dengan kata lain, ya jika beban kerja meningkat, kita dapat dengan mudah menambah sebuah server yang baru atau lebih ke dalam sehingga sistem cluster untuk memenuhi peningkatan permintaan yang terus-menerus bertambah gitu.
Nah, teknologi cluster ini dibutuhkan untuk beberapa server agar menjadi suatu sistem tunggal sumber daya komputasi yang melakukan pekerjaan besar dan dapat menangani berbagai permintaan dari pengguna dalam sistem. Sehingga dalam website dari kapal pesiar tersebut tidak terjadi yang namanya overload data. Nah, dari penjelasan tersebut, pengunjung yang nggak ada atau sedikit saat cuaca bagus menjadi teratasi dengan memperbaiki masalah internal pada sistem pelayaran dengan pola pikir komputasi yang udah kita jelaskan tadi. Oke, next. Baik, selanjutnya, apa saja risiko dari solusi yang telah kami berikan? Next. Baik, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir resiko dalam pembuatan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pelayaran kapal pesiar agar lebih optimal dan keuntungan yang dihasilkan lebih besar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa solusi yang kami berikan ini akan menemui suatu kesalahan baru di masa yang akan datang. Next. Ya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu bahwa permasalahan penjadwalan kapal pesiar di Laut Jawa yang dirasa belum optimal saat cuaca bagus dapat diberikan solusi dengan menganalisa subproblem apa saja yang menyebabkannya. Untuk mengatasi subproblem kru yang bentrok, dilakukan penjadwalan oleh komputer, penjadwalan yang tersusun. Lalu untuk subproblem terjadinya overload pembelian tiket lewat website dapat dilakukan penambahan web server dengan metode cluster. Diharapkan dua solusi tersebut sukses mengoptimalkan profit pelayaran dan membantu pelayanan menjadi lebih baik lagi. Demikian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.